Ketumble kan namanya nggak ada karet tadi, jadi kita langsung, maksudnya kita ini tadi nggak ada tujuan hitung pisah-pisahin, kita cuman apa. Tersangka kasus dugaan kepemilikan bahan kimia berbahaya jenis sianida, Haji Hartini atau Hartini tidak ditahan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Maluku pada Kamis 9 April 2026 setelah menjalani 2 hari pemeriksaan intensif. Pemirsa, informasi lengkapnya sudah dihimpun rekan kami Jenderal Luis, wartawan Tribun Ambon. Berikut keterangan selengkapnya untuk Anda. Ya, terima kasih rekan di studio Tribuners. Dapat saya laporkan tersangka kasus dugaan kepemilikan bahan kimia berbahaya jenis cyanida Haji Hartini tidak ditahan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Maluku pada Kamis 9 April 2026. Usai ia menjalani 2 hari pemeriksaan intensif. Sekitar pukul 20.24 WIB dengan wajah tampak lega, Hartini melangkah keluar dari ruang penyidik didampingi tim kuasa hukumnya. Keputusan tidak dilakukannya penahanan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena adanya permohonan penangguhan penahanan yang diajukan pihak kuasa hukum dan dikabulkan penyidik. Kuasa hukum Hartini M. Nur Latukonsina menegaskan bahwa kliennya bukan tidak ditahan, melainkan mendapatkan penangguhan penahanan setelah melalui pertimbangan hukum. Ia menambahkan selama proses pemeriksaan Hartini bersikap sangat kooperatif dan tidak ditemukan tindakan yang menghambat jalannya penyelidikan. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Kombes Pol Peter Yanatama menjelaskan bahwa penahanan terhadap tersangka harus memenuhi 2 syarat utama, yakni objektif dan subjektif. Untuk syarat subjektif terdapat 3 indikator utama yang menjadi pertimbangan penyidik, yaitu potensi tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatan, atau menghilangkan barang bukti. Dalam kasus Hartini, penyidik menilai aspek subjektif tersebut menjadi bagian penting sebelum memutuskan langkah penahanan. Sebelumnya, Hartini diperiksa secara maraton dan BAP tambahan. Sebelum keputusan penangguhan penahanan diambil, Hartini menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 8 jam sejak Rabu hingga Kamis. Pemeriksaan dimulai pukul 13.00 WIB hingga malam hari dengan fokus pada pendalaman kronologi serta alur distribusi cyanida. Sementara kemarin pada Kamis 9 April 2026, Hartini kembali menjalani pemeriksaan tambahan selama kurang lebih 2 jam untuk melengkapi berita acara pemeriksaan. Kuasa hukum menyebut pemeriksaan lanjutan tersebut hanya bersifat sinkronisasi keterangan. Dalam perkara ini sebelumnya, Hartini membantah keras kepemilikan puluhan karung cyanida yang ditemukan di kawasan Ruko Mardika, Ambon. Ia mengaku tidak pernah membeli maupun menguasai bahan kimia berbahaya tersebut. Sebaliknya, ia menuding pembelian cyanida dilakukan pihak lain, yakni Haji Komar, melalui seorang anggota polisi Bribka Erik Risakota. Tak hanya itu, Hartini juga mengaku menjadi korban dugaan tekanan dan pemerasan oleh oknum aparat. Ia mengklaim telah mengeluarkan uang hingga miliaran rupiah, termasuk 500 juta dalam sebuah pertemuan di salah satu hotel di kota Ambon. Ia mengungkap adanya rekaman video yang memperlihatkan proses penyerahan uang kepada sejumlah pihak, termasuk oknum aparat. Temuan itu kini telah dilaporkan Malik ke SPKT Polda Maluku. Kasus ini menjadi sorotan publik karena tidak hanya menyangkut dugaan kepemilikan bahan berbahaya, tapi juga muncul isu serius terkait dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat. Penanganan perkara Hartini pun dinilai sebagai ujian transparansi dan profesionalisme aparat penegak hukum di Maluku. Kuasa hukum berharap proses hukum berjalan objektif dan terbuka serta seluruh fakta dapat terungkap secara terang. Kini publik menanti langkah lanjutan penyidik dalam mengungkap rekonstruksi perkara secara utuh, termasuk menguji kebenaran berbagai tudingan yang mencuat dalam kasus cyanida tersebut. Terima kasih, kembali kepada rekan di studio. Tuyul yang jaga api masih bertahan habis ngepet. Dapatnya banyak kan, kita ngepet di Mandiri. Langsung keluar dapat banyak. Weh,
Katunggali kan namanya nggak ada karet tadi, jadi kita langsung, maksudnya kita ini tadi nggak ada tujuan hitung pisah-pisahin, kita cuman apa namanya. Hari ini ketum bagi-bagi doi. Ketum bagi-bagi doi. Boleh Jo ini? Cukup per pisang goreng. Beli pisang goreng nanti Ferdi di Kota Ambon ini ketum beli bungkus pisang goreng. Ini bebe barang bukti. Tapi yang jelas sudah. Oke, selesaikan saya angkat saya harus. Harus video? Iya. Oh, video. Bang, jangan angkat. Oh, enggak apa-apa. Barang bukti. Ya. Untuk penyelesaian. Enggak apa-apa. Penyelesaian. Cen di pelabuhan Kota Ambon. Ya. Untuk Kapolsek. Kita sih main-main Bu. Kalau dong main-main yang beta berarti dong lewat. Tuyul yang jaga api masih bertahan. Habis ngepet. Pak dapatnya banyak kan? Kita ngepet di Mandiri. Langsung keluar dapat banyak. Weh. Katunggali kan namanya nggak ada karet tadi, jadi kita langsung, maksudnya kita ini tadi nggak ada tujuan hitung pisah-pisahin, kita cuman apa namanya. Hari ini ketum bagi-bagi doi. Ketum bagi-bagi doi. Boleh Jo ini? Cukup per pisang goreng. Beli pisang goreng nanti Ferdi di Kota Ambon ini ketum beli bungkus pisang goreng. Ini bebe barang bukti. Tapi yang jelas sudah. Oke, selesaikan saya angkat saya harus. Harus video? Iya. Oh, video. Bang, jangan angkat. Oh, enggak apa-apa. Barang bukti. Ya. Untuk penyelesaian. Enggak apa-apa. Penyelesaian. Cen di pelabuhan Kota Ambon. Iya. Untuk Kapolsek. Kita sih main-main Bu. Kalau dong main-main yang beta berarti dong lewat.